Halo sahabat peternak cerdas semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua subscriber peternak cerdas. Di pembahasan kali ini masih ada hubungannya dengan konten saya kemarin, yaitu tentang menghemat pakan. Banyak sekali cara untuk menghemat pakan puyuh, contohnya dengan fermentasi, dengan menambahkan asam amino, dengan melihat faktor suhu cuaca daerah masing-masing, misal dengan menambahkan energi metabolis atau dengan enzim-enzim yang mana akan mengurai protein menjadi molekul yang lebih sederhana, sehingga berdampak keserapan yang sempurna. Akhirnya pakan akan menjadi lebih hemat atau tidak boros. Dalam beternak puyuh ini, metode yang saya pakai dari dulu adalah bersinergi dengan alam. Saya tidak pernah pakai vaksin, vitamin maupun obat-obatan kimia. Alhamdulillah untuk teman-teman yang sudah menerapkan semua materi yang ada di channel ini, sudah banyak yang membuktikan dan mereka banyak yang puas dengan hasil produktivitas maupun imunitas puyuhnya. Yang imunitas yang tetap terjaga baik dan yang pasti selalu terhindar dari wabah penyakit. Buat teman-teman yang baru ingin beternak puyuh dan mau belajar tentang perpuyuhan, silahkan lihat-lihat playlist di channel ini. Siapa tahu ada video atau materi yang teman-teman cari. Gabung juga grup WA dan grup Facebook, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Kali ini saya akan mencoba mengulik tentang manfaat daun pepaya untuk puyuh petelur, terutama untuk puyuh petelur ya. Di konten saya yang dulu saya pernah membahas juga tentang bahan-bahan herbal yang sering saya gunakan, khususnya pada probiotik herbal saya. Dan disitu juga sudah ada pembahasan tentang daun pepaya, daunnya maupun buahnya. Untuk yang belum lihat videonya bisa melihat video saya yang ini, yang muncul di atas ini ya. Di YouTube ini kan banyak sekali ya yang sudah membahas manfaat daun pepaya, khususnya buat unggas. Namun di video saya ini saya akan membuat sedikit berbeda dari YouTube yang lain ya. Di sini saya akan membahas sedikit lebih lengkap kandungan aktif maupun antibiotik dan enzim, serta cara penggunaan enzim protease terutama untuk menghemat pakan. Manfaat dan kandungan daun pepaya ini sangat banyak ya. Untuk kandungan daun pepaya mengandung alkaloid, triterpenoid atau steroid, flavonoid, saponin, dan tanin. Semua senyawa itu adalah antibakteri dan antifungi. Kandungan itu juga terdapat pada buah, kulit maupun bijinya. Sedangkan zat aktifnya adalah papain, karpain, dan karposit. Selain ketiga enzim ini, pepaya juga sebagai anti cacing. Papain melemaskan cacing dengan cara merusak protein tubuh cacing, dan cacing akan keluar dalam keadaan hidup. Enzim papain juga dapat memanjangkan daya cerna pepsin, sehingga pencernaan akan menjadi lebih sempurna. Selain itu, keunggulan dari enzim protease dari pepaya ini adalah mempunyai daya tahan panas lebih tinggi ya dari enzim lain. Keaktifan enzim papain hanya menurun 20% pada pemanasan sampai dengan panas 70 derajat Celcius dan pada pH 7. Enzim ini juga mampu memecah protein pada makanan menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti oligopeptida, terutama oligopeptida pendek atau asam amino, dengan reaksi hidrolisis pada ikatan peptida sehingga lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh unggas. Penambahan enzim papain diharapkan akan memberi nilai tambah pada kualitas protein pada pakan puyuh. Nah, banyak sekali kan manfaat pepaya ini.
Sekarang kita lanjut ke praktek pemanfaatan enzimnya. Kita ambil 3 daun pepaya dan 1 buah pepaya yang muda. Kenapa yang muda? Dikarenakan pepaya muda masih banyak mengandung getah ya. Usahakan jangan dicuci. Kita potong-potong daun maupun buah pepayanya agar proses pemblenderan menjadi lebih mudah. Biji mudanya sekalian dihaluskan, tidak apa-apa. Lalu kita blender semua bahan. Penggunaan air kita gunakan 3 liter. Setelah semua bahan di blender, kita saring untuk diambil sarinya saja. Dan kita tambahkan garam 2 sendok makan dan baking soda atau soda kue 2 sendok juga. Kenapa harus ditambah garam? Garam adalah pengawet alami dan untuk membunuh bakteri air tawar yang ada pada air ya. Kan kita tadi pakai air mentah ya, karena kita tadi menggunakan air mentah untuk memblender, jadi kita tambahkan garam. Sedangkan soda kue atau baking soda sebagai buffer pH, karena efektivitas dari enzim ini ada di pH 7 ya, pH netral sampai ke pH 8. Setelah itu kita masukkan ke jerigen dan tutup rapat. Cairan ini bisa bertahan sampai 5 hari untuk suhu ruang ya. Jadi jika lebih dari 5 hari sebaiknya buang dan ganti baru. Enzim ini bisa dipakai langsung untuk minum puyuh dengan takaran 100 ml per 30 liter air minum puyuh. Kalau saya selain memakainya untuk minum puyuh, saya juga untuk fermentasi pakan. Dengan digabungkan dengan probiotik fermentasi seperti video saya yang kemarin ya. Bagi yang belum lihat cara fermentasi pakan dengan probiotik fermentasi, bisa melihat video saya yang ini, yang muncul di atas ini. Oke, kita lihat dulu saja videonya untuk cara fermentasi pakan dengan gabungan enzim papain dan probiotik fermentasi. Oke teman-teman, itu tadi sedikit review untuk cara penggunaan untuk fermentasi pakan. Dan saya jelaskan lagi di sini kenapa untuk pepaya tidak dibuat mol, dikarenakan efektivitas enzim akan menurun drastis saat berbentuk fermentasi. Karena pH air pada mol biasanya akan ber-pH rendah. Jadi kita pakai yang fresh saja agar enzimnya masih efektif dan aktif. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Dan seperti biasa, jika bingung dan ada yang ditanyakan, silahkan tanya di komentar atau gabung juga grup Facebook
maupun grup WA. Untuk link ada di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Tetap semangat, salam logika, salam peternak cerdas. Jayalah selalu peternak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.